dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i. Perhatikan yang rumus 2, yang di tengah itu rumus 2, tapi yang warna hitam. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya akan langsung dapat bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya, maka dengan kita belajar tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu, kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 257. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 257 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid, guna untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 257 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus Bapak dan Ibu saudara semuanya ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat nyambung dan memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi
sebelah kanan daripada suatu huruf. Huruf sebelumnya, huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini walladzi, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya mana? Yakni huruf lam. Nah, karena di sini kan ini huruf lam bertasydid, maka kalau diurai maka di sini ada dua huruf lam. Nah, jadi ini huruf alifnya ini, huruf lam yang satunya. Karena dia ditulis dengan tasydid ini ya. Kemudian baru ini huruf lam yang ini. Karena ini huruf lam bertasydid, berarti kalau diurai maka ada dua huruf lam di sini. Maka di sini huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Makanya di sini huruf syamsiyahnya mana? Ya huruf lam ini begitu. Perhatikan tuh di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Walladzi, zi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1, rumus 1 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau mungkin dulu saudara pernah belajar, kemudian kata guru ngajinya ini huruf mati. Nah itu maksudnya huruf sukun, itu sama saja. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada nih harokat kasroh. Ini baris satu mereng di bawah huruf seperti ini, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Nah, jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ini nih ada baris satu di bawah seperti ini, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya rumus 1 yang warna hitam itu huruf ya sukun, pasangannya ya ini harokat kasroh. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran kita lihat-lihat, kalau ada huruf ya tanda sukun, sebelumnya harokat kasroh, nah huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya di dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Walladzina kafaru. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara menentukan panjangnya mad, panjangnya gunah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Zi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walladzina kafaru, ru, huruf ro di sini memiliki harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah. Huruf ro memiliki harokat dhammah, maka dia dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya, kafaru, seperti itu. Kemudian ru dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i, perhatikan yang rumus 2, yang di tengah itu rumus 2 tapi yang warna hitam. Perhatikan rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf waw sukun ini ada harokat dhammah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Makanya rumus 2 yang warna hitam itu waw sukun itu pasangannya ini nih, ini harokat dhammah, sehingga ru dibaca panjang. Ini dia pada awalnya itu mad tabi'i namanya, karena mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, maka berubahlah dia namanya menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 2
mohon maaf, boleh 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Nah, tapi kalau mad jaiz ini ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat seperti itu. Tapi pada umumnya 4 sampai dengan 5 harokat. Kafaru, kita panjangkan 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Walladzina kafaru awliya. Nah, di sini mungkin saudara ada yang bertanya-tanya nih gitu kan, loh kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi huruf, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi dia ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini huruf hamzah tuh. Karena dia kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima harokat, dia tidak bisa menerima tanda baca. Contohnya tuh seperti ini huruf alif nih nggak ada tanda bacanya seperti ini. Tapi kalau ada alif ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Kemudian aulia, di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, sebelumnya di sini ada harokat fathah. Nih baris 1 mereng di atas huruf seperti ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Perhatikan di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1 itu. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka ini dinamakan dengan huruf lin. Nah, maka cara membacanya kita lunakkan saja. Aulia, begitu lunak. Jangan ditekan-tekan. Aulia. Nah, kemudian di sini ya dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan rumus 3. Rumus 3 perhatikan. Rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif tapi dia disambung dengan huruf ya. Kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ini ada huruf yang memiliki harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Nah, jadi rumus 3 yang warna hitam itu huruf alif itu pasangannya ini harokat fathah, sehingga ya dibaca panjang. Ini pada awalnya dia mad tabi'i pada awalnya. Akan tetapi karena mad tabi'inya itu berjumpa ini dengan huruf hamzah tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka dia namanya menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 4 sampai 5 harokat. 4 harokat sampai 5 harokat. Seperti itu. Aulia uhumutto. Di sini ada alif lam, setelahnya adalah huruf to. Nah, kita perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam, setelahnya huruf to. Sedangkan huruf to termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi di sini kan dia tidak ada tanda bacanya. Cara membacanya itu dia langsung masuk ke huruf to ini dari mu ini langsung ke to. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Aulia to dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini dia sama dengan ini tadi. Nah, cuman ini tadi nih karena mad tabi'anya berjumpa dengan huruf hamzah, maka dia menjadi mad wajib. Sedangkan ini kan mad tabi'anya kan di sininya nggak ada huruf hamzahnya. Nah, maka ini mad tabi'i lah. Nah, coba kalau masih bingung kita seperti ini kan. Nah, seperti ini supaya mungkin kalau masih ada yang bingung kan.
Di sini ada alif, sebelumnya nih harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Nah, panjang kan 2 harokat, mad tabi'i. 1 alif 2 harokat. Nah, auliya'uhumut taghu begitu. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghu. Ya, gu dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi. Sebentar. Sekarang perhatikan lagi rumus 2 lagi, perhatikan. Rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ini nih ada harakat dhammah, maka huruf yang memiliki harakat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga gu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Taghu begitu. Panjangkan 2 harakat. Nah, kemudian di sini huruf ra kalau dia memiliki harokat kasrah, ini baris 1 ke bawah harokat kasrah, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga pangkal lisan kita jangan naik ke atas tipis. Riju, tipiskan huruf ra-nya. Ju dibaca panjang. Nah, ini sama nih dengan yang di atas, ini sama nih. Coba nih kita pindahkan. Tuh. Nah, masih di rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam. Nah, karena di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingganya ju dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yukhrijunahum. Di sini ada huruf mim sukun. Nah, setelahnya adalah huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim. Kita perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 2, yang idgham mimi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, ada huruf mim, ada tanda sukun. Nah, setelah mim sukun ini nih ada huruf mim lagi, mim sukun yang setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Nah, maka ini kita dengungkan. Nahum. Suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, sepanjang 2 harokat. Nahum minannu. Humnya itu kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Nahum. Karena panjangnya gunah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya itu 2 harokat. Nahum seperti itu. Nahum minan nur. Di sini ada alif lam. Nah, setelahnya huruf nun. Perhatikan lagi di samping. Setiap alif lam berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, huruf nun ini perhatikan, huruf nun kan termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, minan nur. Di sini ada nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya yang kami buat itu. Itu catatan kecil itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid nanti tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau misalnya tuh kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin, nah itu tetap ada tanda tasydidnya tuh di huruf nun atau di huruf mimnya tuh. Nah, makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuman kalau nanti ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu untuk dijelaskan itu. Nah, itu sarana saja untuk mempermudah saudara dalam belajar seperti itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan juga sebelum huruf nun bertasydid ini ada harokat apa. Kalau di sini ada harokat fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini kan nun bertasydid nih. Nih sebelum nun bertasydid ini ada
harokat fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, maka gunnah itu cara membacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minan itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, sepanjang minimal 2 harokat. Minan seperti itu. Minan kita panjangkan 2 harokat. Minan nuri ila zulumat. Huruf ra memiliki harokat kasroh. Ini sama dengan yang ini tadi nih. Dibaca apa tadi? Dibaca tipis. Dibaca tarkik. Huruf ra-nya itu. Minan nuri ila zulumat. Seperti itu. Nah, ini hampir kelewatan nih. Nu dibaca panjang. Masih di rumus 2. Perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, sebelum waw sukun ini nih ada harokat dhammah. Sehingga huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Minan nuri ila zulumat. Di sini ada alif lam, setelahnya adalah huruf dha. Nah, perhatikan lagi di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf dha termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf dha. Huruf dha merupakan salah satu huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Ila zulumat. Kemudian mad ini dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu. Perhatikan rumus mad tabi'i. Perhatikan rumus 3. Tapi yang warna biru. Perhatikan rumus 3 yang warna biru itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf yang di atasnya itu memiliki tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan dia mereng seperti ini bentuknya. Tapi kalau bentuknya itu dia berdiri seperti ini, ya, bentuknya alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka ini dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubah dia namanya menjadi mad arid li sukun. Yang panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa mad arid li sukun kita baca 2 harokat, semuanya kita baca 2 harokat. Misalnya itu pada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Him pada ayat pertama tuh mad arid li sukun. Kalau ayat pertama kita baca 2 harokat, sampai seterusnya kita baca 2 harokat. Nah, kalau di atas kita baca 4 harokat, semuanya kita baca 4 harokat begitu. Dia tidak boleh selang-seling. Kalau misalkan membaca Al-Quran, di atas kita baca 2 harokat, di tengah kita baca 6 harokat, bawahnya lagi kita baca 4 harokat, dia nggak boleh diselang-seling kayak itu mad arid li sukun. Dia harus konsisten begitu, harus sama begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ta. Ini tadi kalau kita berwakaf atau berhenti ya, memutus bacaan untuk mengambil nafas di huruf ta ini, tadi kan kita baca zulumat. Jangan dibaca zulumati, jangan. Kenapa huruf ta ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran nih kita, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Nah, ini kita membaca Al-Quran, kita berwakaf nih, memutus bacaan kita di sini, berhenti kita di sini untuk mengambil nafas, berwakaf kita. Karena kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Sehingganya dibaca zulumat. Seperti itu. Kemudian huruf ta ya.
Huruf ta ini kan tadi apa? Sukun. Sukun sebab disukunkan mati, sebab kita matikan karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, huruf ta itu kalau dia sukun kita baca seperti ini. Zulumat, mat. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir seperti memercik gitu. Zulumat. Nah, karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi kita baca zulumat. Nah, jangan dibaca zulumat. Nah, nggak ada nafas yang mengalir, nggak ada percikannya. Nah, tapi harus ada zulumat. Nah, seperti itu. Karena huruf ta salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf ya, atau berhenti atau memutus bacaan untuk mengambil nafas di tanda waqaf al-waqfu aula ini, maka itu lebih utama. Nah, jadi maksudnya itu berwaqaf ya lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berhenti dulu, kita berwaqaf dulu, ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar. Yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.